مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى طاعته بكل حول من والمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah baru bangun. Alhamdulillah bisa bangun. Ya, ada orang yang tidur itu bablasan sampai bangun-bangun ya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya Allah, mudah-mudahan kulon jenengan yang hadir istiqomah ini sing gak mulai dhisik niki muga-muga dawa umur. Sing gak mulai ini loh ya, sing istiqomah ini loh, muga-muga ya Allah dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae, soleh solehah keturunane, sakinah mawaddah warahmah keluargane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurut Taqwa yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah fi kulli khutwatin, ya, setiap satu langkah Pak dari rumah jenengan menuju tempat ini, setiap satu langkahnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang jenengan kaji itu biasanya, ya, fi kulli khutwah kafaratan lidunubi, setiap satu langkah menjadi tebusan terhadap dosa-dosanya. Ya Allah, melangkah lagi, ya, melangkah lagi misalnya terangkat derajat wa yarfa'ud darajat. Pinten langkah semakin jauh semakin tek dosae. Lha pripun sing cedhek tawaf riyin nang kono Al Muhajirin, tawaf dulu nang ya wihara kono, ya enggak segitunya. Mudah-mudahan sing terpenting adalah kula jenengan bisa istiqomah Pak. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dia lakukan, senajan mek titik. Walaupun sedikit tapi terus-menerus, itu amal yang dicintai oleh Allah. Ya. Salat duha walaupun 2 rakaat tapi bendino, itu lebih dicintai oleh Allah daripada langsung 8 rakaat, 12 rakaat 6 bulan sekali. Masih dicintai oleh Allah yang amal walaupun sedikit tapi terus menerus. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Ini dalilnya. Baca Quran semono. Baca Quran istiqomah. Walaupun one day one bar, sedino sak lembar. Enggak apa-apa. Aduh, kalau sibuk orangnya. Oh, sibuk jenengan. Nawar, ngenyang. Ya napa? Pripun lek one day one yat. Sedino sak ayat. Oh monggo, itu sih luwih apik ketimbang gak belas. Gak apa-apa, one day one yat wis monggo. Wis diurut dari Al-Baqarah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Taruh lagi Qur'annya. Besok buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tiap hari tapi seayat. Besoknya lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Insyaallah Pak, dengan model begini, insyaallah dengan cara begitu, jenengan punya cucu 2 baru hatam Al-Baqarahnya. Tapi kan sik luwih apik ketimbang gak tahu blas. Insyaallah oleh saulan 30 ayat pun. Ya Allah, subhanallah. 2 bulan 60 ayat mending sing gak tahu blas. Ojo sampai kula panjenengan itu ngedoh saking Al-Qur'an. Jangan sampai Pak. Orang maca Quran niku nggih, lambe niki ketempelan kalam-kalam Allah yang suci, Pak. Ngiras-ngirus ngerijiki lambe nih. Biar suci juga. Repot mawon. Tadi saya ngimami kesel. tak tinggalin di minuman nih. Entek, biasanya penuh nih. Sebelah nih ada hijau nih biasanya penuh. Biasanya. Roh kula sing ngimami dintekno. Tapi alhamdulillah. Ya. Hadirin sekalian, lambe kula jenengan ini kalau sering ketempelan kalam-kalam sucinya Allah, akan terjaga lisan ini Pak. Akan terjaga. Murojaah terus, murojaah. Ya. Suwe-suwe lah apal-apal dewi. Penjenengan itu Yasin masuk ngapal no. Loh kok apal? Kulinten. Kulino. Diwojoto. Ya. Kenapa jenengan Waqiah itu kok apal? Padahal gak ngapal no. Lah kulino diwojo terus. Kenapa Tabarok ini kok jenengan hafal? Ya karena kulino. Ya. Nggak niat ngapal no. Suwe-suwe lah apal dewi. Ya. Betapa likulli syai'in likulli kulina fahuwa enak. Kalau sudah dikulenake pasti enak. Likulli tomanin fahuwa nyamanun. Mun lakawaman jong nyaman. Ya. Sesuatu itu begitu Pak. Terbiasa. Ya, terbiasa. Itu terpenting sesungguhnya ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu rasa syukur kita. Ada lagi rasa syukur kalau penjenengan itu Pak ya. Kenapa kita ini dilatih oleh orang tua kita dulu sebelum subuh sudah digugah. Termasuk saya dulu ini sama mbah saya. Ini langsung tidur itu diambil langsung disunggi. Ngerti disunggi nggih? Taruh di pundak, plek turu dek kepala mbah, mesti digowo nang masjid, diuraupi diwuduke mbek mbah. Awal-awal ya Allah berat, wantuk kelet jenenge anak children ya. Ya masih SD cuwilik kula biyen. Masya Allah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wis iso tengi dhewe. Ngono sik njaluk nang mbah. Kula purun nderek jenengan jamaah nang masjid, tapi ada syaratnya. Opo le syarate le? Tukokno kolak. Betul karena pulang itu Pak di Adi itu ada warung terkenal kolak termaknyus di dunia. Kolak itu Pak. Kolak ketan. Maka setiap pagi itu hadiah saya jamaah. Lah kulino Pak, tanpa ketan pun budal, tanpa mbah pun budal. Itu latih anak-anak kita itu ngoten. Awalnya dipaksa, akhirnya terpaksa. Kalau sudah terpaksa biasa. Kalau sudah biasa bisa. Seberat apapun kemudian menjadi
bisa. Barang napa mawon niku kedah dipeksa riyen, Pak. Ya, ada 3 amalan. Ada 3 amalan ini yang tidak pernah ditinggal oleh para walinya Allah. Nah, guru saya bilang 3 amalan ini ya, 3 amalan ini kalau kamu laksanakan terus menerus, ya, sumben kuburmu, alam barzahmu itu akan padam, jembar kayak kamar manten, kata mbak saya. Kayak kamar manten, ada jendela yang tembus taman surga. Kuburmu itu. Amal no telu nih. Wow, nopo mbah? Bahasa ini mau balik. Bahasa ini mau balik. Yang memberi nama saya jenderal ini mbah saya. Karena beliau pimpinan Hizbullah Libanon. Bukan, Bondowoso. Pimpinan Libanon Bondowoso. Pimpinan Hizbullah Bondowoso. Dulu zaman Londo itu. Beliau itu pejuang, Pak. Pejuang. Pimpinan Hizbullah Bondowoso. Pasti kenal semua. Ya, Abu Zainab namanya. Itu mubalek. Lah itu yang memberi nama saya. Bahkan ketika masih ada beliau, saya tanya, kenapa saya diberi nama Sudirman, Mbah? Kok enggak kebanyakan? Wong Duro itu biasanya kan Abdullah, dipanggilan Dola, Dullah. Ya, biasa nih. Abdurrahim dipanggil Durahem. Ya, pancet selamat ya. Nah, ini biasanya gitu katanya. Kenapa kok saya ini bernama Jowo, bernama Sudirman? Iya, saya dulu punya saya kenal sama beliau di Jawa Tengah. Itu ada seorang jenderal, ya, ahli ibadah, orangnya guru madrasah, Pak. Jenderal Sudirman itu dulu guru madrasah di Magelang. Hanya ada panggilan jiwa untuk membela tanah air, dia tampil menjadi TNI. Walaupun tidak sekeker TNI sekarang, Pak, ya. Waktu pas tak delok ditandu bahkan mimpin perang itu. Ya Allah. Akhirnya sejak itu saya mulai dewasa. Ya, kalimat Sudirman itu saya beri nama, Pak. Saya beri arti. S itu apa? U itu apa? D itu apa? I maknanya apa? R itu kepanjangan apa? M, A, N itu begitu. Tak maknai. Ya. Ternyata bagus. SU itu sampurnaning urip. Sempurnanya hidup. Ada pada Dirman. D zikir. I ikhlas. R ridho. M marang Gusti A Allah lan N Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ngarangnya 1 bulan. Yang penting maknanya apik ya, Pak, ya. Nama itu tidak mesti berbahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Tidak ada hadisnya. Tak nemu saya. Ya. 1 hadis yang menyuruh berbahasa Arab tidak ada. Cuma Rasulullah, saya menjumpai hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Hadisnya ini yang saya temukan. Sesungguhnya kalian itu besok akan dipanggil oleh Allah satu persatu dengan namamu, digandeng dengan nama ayahmu. Sudirman Nahrawi, ya tak? Nahrawi itu nama ayah saya. Kadang orang nyebut Ustadz Nahrawi, loh, ya apa sih? Itu ayah gue, bokap gue. Sunnahnya disambung dengan nama ayah. Sunnahnya Suyuti, terus nama belakangnya Dahlan. Lah Dahlan itu abai Yai Suyuti Dahlan almarhum. Itu nama ayahnya. Sesungguhnya kalian besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan namamu, gandeng dengan nama ayahmu. Fahassinu. Lah ini dalilnya.
maka perbaguslah asma'akum, nama kalian. Jadi Rasulullah cuma bilang perbaguslah. Rasulullah tidak bicara pakailah bahasa Arab, enggak. Tetapi perbaguslah nama kalian. Sing penting maknanya apik, ngoten lho maksudnya. Walaupun tidak pakai bahasa Arab. Contoh Sudirman. Nah, ya tak alam dhewe lah suwen. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun kembali ke 3 amalan tadi ya, belum ya? Apa saja 3 amalan itu yang menyebabkan nanti alam barzah kita, alam kubur kula panjenengan padang jembar seperti kamar manten, ada jendela tembus taman-taman surga, raudatan min riyadil jinan. Ada 3 amalan. Ini mah yang harus kita amalkan secara istiqomah. Apa? Setelah yang satu ini. Iklan dulu Pak. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, amalan yang harus kita istiqomahkan biqiyamil laili. Melek bengi Pak, sholat malam itu jangan sampai ditinggal. Sholat malam Pak, itu yang menyebabkan kubur kita itu padang, jembar, enak, indah, bagaikan kamar manten. Subhanallah. Ini yang pertama, biqiyamil laili. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Di sebagian malam, ya, wa minal laili, di antara malam itu kan ada 3 Pak. Sepertiga malam itu saya tak terangkan dulu. Sepertiga malam itu, ya, sepertiga malam itu Pak, sepertiga malam itu dibagi 3. Sepertiga malam itu dibagi 3 Pak. Sepertiga malam pertama antara Isya sampai jam 12. Sepertiga malam kedua jam 12 sampai jam 3. Karena sekarang maju setengah 3 wis. Karena subuhnya maju. Ada sepertiga malam terakhir dari jam setengah 3 tadi sampai subuh. Nah, tetapi dipilih oleh Rasulullah, dipilihkan oleh Rasulullah sepertiga mana yang afdol itu, maka katanya Rasulullah adalah sepertiga malam terakhir. Dalam hadis qudsi, ya kan? Dalam hadis qudsi itu Allah turun ke bumi, ke langit dunia, menantang orang-orang atau hamba-hambanya. Sopo sing jaluk tak kei, sopo sing dungo tak ijabai, sopo sing duwe hajat tak kabulno. Ditantang oleh Allah Pak, sepertiga malam terakhir itu. Oleh karena itu kula panjenengan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya nututin rakaat witir, tidak apa-apa. Jok sampai ditinggal. Ini yang menyebabkan alam barzah kula jenengan padang jembar. Alam kubur kula jenengan padang jembar. Indah. Bisa tembus ke taman-taman surga. Ya Allah, ada doa dari Nabi itu, Allahumma ja'alhu qabrahu, ya, jadikan ya Allah kuburnya raudatan, suatu taman min riyadil jannah atau min riyadil jinan, di antara taman-taman surga. Allahumma amin. Terus Allahumma ja'al qabrahu wala taj'al qabrahu, dan jangan jadikan kuburnya itu hafrotan, suatu jurang, min hufarin niran, di antara jurang-jurang neraka. Allahumma amin. Ini doa dari Nabi, agar supaya pasca kematian, pasca hidup kita di dunia, ini larinya kan ke kubur Pak. Lah, kubur itu sejatinya adalah tempat jasad kembali ke tanah. Tapi kalau yang namanya alam barzah, di situ ruh
ada di sana. Maka dalam Al-Quran itu lek bejo ruh kulon jenengan tetap oleh Allah yurzakun, dikasih rezeki. Tetap tidak mati. Roh itu tidak mati. Hanya pindah alam saja. Hanya pindah alam. Makanya roh anak sing metel-metel roh bojone ini dinikahi Pak Rozak roh. roh. Papaan tak kaya Pak Rozak. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, sebagai tambahan salat sunnah. Sebagai tambahan ibadah sunnah. Nafilatan lak. Nafilah itu artinya sunnah. Amalan sunnah bagimu. Asa, mudah-mudahan ayyab'asaka rabbuka, Tuhanmu mengangkat dirimu itu maqaman mahmuda, kepada derajat makom yang terpuji. Allahumma amin. Makom itu beda dengan makam. Ini lek ngaji gak iso, Pak. Gak iso beda no. Lek makam itu kuburan. Kalau makom kedudukan di sisi Allah. Ang dijak kate nang makom wong tuwa, ya mau makommu salah kabeh. Ya. Bukan makom itu kedudukan di sisi Allah, derajat di sisi Allah. Lek kuburan makam beda. Kita ziarah umroh, ziarah haji. Cerita dia. Saya alhamdulillah mari tawaf itu saya langsung sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Jadi ini wong sing ziarah ana sing gak ero. Napa makom ji? Yo, kuburan Ibrahim ta. Waduh. Dianggap kuburan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu loh, lek gak ngaji di Nurut Taqwa. Kudu ngaji, Pak. Biar tidak salah. Atau biar tidak misunderstanding, salah paham. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi urusan tahajud itu hukumnya wajib. Tahajud bagi Rasulullah itu hukumnya wajib, tapi sunnah bagi umatnya. Bagi umatnya sunnah, bagi kanjeng Nabi wajib. Makanya Nabi itu kalau tahajud dalam kamar, Pak. Tidak mau tahajud di masjid. Khawatir ditiru oleh umat. Engkau lek wis ditiru, maksudnya mengikuti di belakangnya. Akhirnya turun Jibril misalnya, wajib pisan nang umatmu. Waduh, belain. Belain. Wajib dia ditinggalkan berdosa. Ya. Oleh karena itu, untung datang kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi, hukumnya menjadi sunnah. Ya, sunnah. Sanggup kira-kira? Insya. Jangan pernah ditinggal walau nututin sak rakaat. Witir. Salatu wassalamu alaihi. Misalnya, waduh, kok kurang sedikit ini, langsung witir aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah. Adzan misalnya, berarti kan nututin cuma witir sarka. Salatu wassalamu alaihi dan sudah tidak dari depan, Pak. Kalau dari depan sampai akhir tarhim itu 5 menit. Ya, 5 menit itu dari adzan. Tarhim, permulaan tarhim sampai selesai, ya, itu cuma 5 menit. Adzan. Nah, ini enggak, ini sudah hampir titik, hampir selesai. Baru kok enggak apa-apa nututin. Dari wajibnya tahajud. Ya. Ini Nabi tidak pernah meninggalkan. Cuma bedanya kalau Rasulullah, ya, kalau Rasulullah, Pak, tahajud
Ya Allah, panjang dan lama. Kenapa? Setelah Fatihah yang dibaca 5 juz 6 juz Rasulullah. Kita just juz. Juz apel, juz durian, juz ini. Ruku Kanjeng Nabi. Ruku Kanjeng Nabi lamanya sama dengan berdirinya. Padahal berdirinya wis sawe, Pak. Asik berdialog dengan Allah. Terus sujudnya podo karo ruku'e. Padahal ruku'e podo karo ngadeke. Ya Allah, itulah Rasulullah. Sampai kakian ngadek, kakian sembayang, kakian bendino ngoten. Pas giliran nang dalemi Sayyidah Aisyah, dilihat oleh Sayyidah Aisyah kakinya bengkak Rasulullah. Mular Sayyidah Aisyah. Kenapa yang kok menangis? Ada sesuatu kah? Boten ya Rasulullah, saya enggak tega melihat jenengan. Loh, apa? Aku gak apa-apa. Fine aja. Boten, jenengan iku lan apa? Keloro-keloro ya Rasulullah. Sikile jenengan sampai bengkak. Wong surga sudah wajib datang jenengan, neraka enggak mungkin. Oh iki ya iyo kakian ngadeg aku iki. Suwe ngadeg kakian sembayang. Gak popo kok yang gak popo. Loh jenengan ini kekasih Allah, sudah disiapkan surga, gak mungkin neraka. No, justru itu an akuna abdan syakura. Justru karena itu aku kepingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Padahal tidak punya dosa loh Pak. Rasulullah itu manusia yang dijamin oleh Allah tidak melakukan maksiat. Namanya punya sifat maksum, terpelihara. Rasulullah itu terpelihara dari kelakuan maksiat. Ya, terpelihara dari kelakuan maksiat. Itu Rasulullah. Tidak mungkin maksiat. Nah, niki muni ngeten niki Pak, tuluk ngeten niki. Terus ono sing sholat langsung haram hukumnya. Karena bersamaan dengan terbit, tidak boleh. Harus ditunggu 3 menit, 4 menit, baru kita sholat. Nah, sambil nunggu ini, saya teruskan dulu, nggih. Halo, suara saya bisa didengar? Wah, ancor bisa telur. Ancor. Hadirin sekalian, yang dirahmati Allah, itulah kondisi Rasulullah. Pun. Sekarang, yang kedua, kira-kira apa? Yang kedua, amalan yang menyebabkan alam barzah kulon jenengan itu indah. Tembus taman-taman surga, padang, jembar, dimuliakan oleh Allah tempat jenengan itu. Alam barzahnya jenengan itu dibaguskan oleh Allah. Amalan yang kedua, bikiro atil Quran. Ojo sampai ninggal no moco Quran. Wis paksuan. Aduh, aku sibuk. Sak sibuk kula panjenengan lek hapian jam-jaman gak ngeluh. Niki longgo dilut maca Quran one day one yat wis gak apa-apa. Jangan pernah kita meninggalkan. Kenapa? Saya yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang besok pada hari kiamat. Syafi'an li ahli. Akan memberikan syafaat kepada orang yang ahli Quran itu. Jadi yang dapat syafaat itu bukan hanya yang hafal-hafal itu, ndak Pak. Sing metenteng moco nih lho yo kene. Paham nggih? Jadi lek gak maca Quran sedina niku eman Pak, eman. Jangan sampai. Ini yang menyebabkan alam barzah kita bagus. Besok otomatis orangnya selamat. Yang ketiga, karena sudah. Yang ketiga, amalan yang menyebabkan kita dimuliakan di alam barzah. Ya, yang ketiga, wabis sadaqat. Lek ngaji niku bawa pulpen dan kertas Pak. Minimal HP tulis.
Soalnya apa? Condong lali menungso. Engko kula mangke jam 09.00 kate nang daleme Pak Rozak. Tak tanya, "Pak, amalan sing telu niku wau napa?" Kesupen kula. Khawatirnya begitu. Ingat Pak ini nggih. Yang pertama napa Pak Rozak? Tahajud. Yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga sedekah. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jangan diremehin sedekah Pak. Orang itu bisa melihat pahalanya sedekah nanti ketika sudah masuk ke alam kubur. Itu oleh Allah dibuka tirai itu. Yang menutupi itu dibuka oleh Allah. Wow, so sweet. Luar biasa Pak pahalanya sedekah itu. Jangan ngeremehin sedekah. Walau cuma separuh permen kopiku. Dua permen satu Pak. Dua konco. Kopikunya itu ditugel loro. Cedet. Nih Mas. Oh, boten pun kula. Lha wis trimo niki sedekahku. Ya. Syukur lek nduk duwe loro. Tong ebeng. Lek mek siji tugel eding. Jangan ngeremehin sedekah walau kecil. Jangan. Kenapa? Nilai pahalanya tinggi. Nilai pahalanya besar. Dan itu besok kita bisa lihat ketika kita masuk liang kubur oleh Allah disingkap semua. Dibuka semua tabir-tabir itu. Sehingga kemudian ada saat di Quran itu di surat Yunus kali ya. Saya lupa ayatnya. Ayat keberapa itu ada istilah mereka ngotot. Ya Allah, kembalikan aku hidup lagi ke dunia. Walau sebentar. Kata laupo jari malaikat. Kata laupo. Kata sedekah kula. Setelah melihat balasan pahala sedekah itu yang luar biasa, mereka kepingin kembali ke dunia hanya untuk sedekah. Mudah-mudahan rezeki kula jenengan dijamin oleh Allah sehingga kita bisa berbagi dengan sesama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekatan para rawuh, ada satu atau dua penanya silakan. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Nggih, monggo. Nama? Nomor rekening? Wah, enggak usah Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Itulah untungnya jadi muslim. Untungnya jadi muslim. Ya. Sehari semalam 17 kali kita baca Ummul Kitab. Alhamdulillah. Jangan sampai kita tidak baca Quran. Selain Al-Fatihah, hatamanlah sendiri di rumah itu Pak. Khatmil Quran, hataman sendiri. Tadarus itu ojo nunggu Ramadan. Di omah iya lek nyawae nututin Ramadan. Lek bulan Rajab wis kapundhut. Wong mati itu dadak. Kanca-kanca kula niku nom Pak. Adik-adik kelas wis berangkat. Wingi pamit. Cak kula riyen. Nggih monggo. Budhal pun salam ke malaikat mungkar nakir aku ngono. Nom Pak. Ya Allah. Marbotnya RST Supraon itu meninggal Pak. Marbotnya sudah sepuh dari Tasikmalaya, Rabi'an Alewang Malang. Tetap dia itu jadi marbotnya di masjid Supraon itu, suci darah. Nah, pas jadwal kula ngriko kuliah zuhur tapi Rebu kedua kula ngriko. Jagongan kali kula sian Pak wen. Cerita kula nembe wangsul opnam Ustaz. Loh, melo kok kados seger ngoten mboten ketinggal lek sakit Pak.
Nggih terus tiang-tiang ngoten. Pun ngobrol. Kemarin Pak, November, Rabu kedua lagi saya ke sana. Dapat kabar innalillah. Kapan Pak? Tadi pagi katanya. Pas di mana? Pas antri mau kontrol. Jadi masih di kursi dia. Loh, ngoten-ngoten loh Pak. Nggak ada yang tahu. Milo poro rawuh karena ajal datangnya tiba-tiba. Malaikat maut juga nggak SMS dulu, nggak WA-an dulu. Aku tak tenang ngomahmu kak ngono. Lah kak ono sing ngeruh. Ayo persiapkan diri kita. Maca Quran, ojo tadarus mau ngenteni Ramadan. Iya lek umure nututin Ramadan. Wis bendino maca pun. Dihatamno dari awal itu, Pak. Gak apa-apa sak lembar, sak makro ain ke ain itu boleh. Syukur kalau wan jus. 30 dino wis hatam. Mulai lagi 30 dino hatam. Karena sedino sak jus. Maka orang-orang seperti itu Pak, walaupun tidak hafal Pak ya, besok akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bedi selopon anyuna sepora sake bengkong cek sarana sekalangkong seporana. Buah durian, buah kedongdong. Mana cakepnya? Alah telat. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.